Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Ashiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram
oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Kejadian 14. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 sampai 16, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pasal ini diawali dengan perang dari banyak kerajaan yang membentuk dua kelompok. Ternyata kelompok Raja Sodom, Gomora, Adma, Jeboim, dan Bela kalah dalam peperangan tersebut. Musuh menjarah kota-kota yang kalah dan menawan semua penduduknya beserta harta benda mereka. Lot yang pada waktu itu diam di Sodom juga ikut dibawa pergi. Saat Abram mendengar berita itu, Abram mengerahkan 218 budaknya yang terlatih dan mengejar musuh sampai ke Dan di ayat 13 sampai 14. Abram berstrategi dengan membagi orang-orangnya ke dalam beberapa kelompok dan menang, juga mendapatkan penduduk yang ditawan beserta harta yang semula dijarah musuh. Allah melalui Abram menyelamatkan Lot dan keluarganya dari Kedorlaomer dan sekutunya. Tindakan yang luar biasa, mengingat jumlahnya pasukan Abram dengan Kedorlaomer itu sedikit. Kalau bukan Tuhan yang berperang bagi Abram, demi Lot tidak mungkin Lot diselamatkan. Melalui kisah ini kita diingatkan untuk tidak salah pilih dalam kehidupan ini, karena akibatnya bisa fatal. Lot masih mendapatkan kesempatan. Karena itu setiap pilihan-pilihan kita, mari terlebih dahulu kita serahkan kepada Tuhan. Bila sudah salah di dalam pilihan, marilah kita mencari pimpinan Tuhan untuk memperbaiki pilihan tersebut. Di dalam ayat 17-24, pertemuan Abram dengan Melkisedek. Kemenangan Abram atas Kedorlaomer dan sekutunya membuat Raja Sodom dan Raja Salem datang menyongsong Abram. Raja Salem bukan hanya menyambut tetapi juga memberkatinya atas nama Allah, dan sebagai balasannya Abram mempersembahkan persepuluhan kepada Melkisedek. Raja Sodom ingin membeli pasukan Abram dengan cara barter dengan harta benda, tetapi Abram menolak permintaan Raja Sodom. Abram tidak ingin orang lain menilai kalau kekayaannya diperoleh dari hasil rampasan. Malah sebaliknya, Abram memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Bagi Abram bukan harta yang penting, tetapi siapa orang tersebut di mata Allah. Jangan pernah mau pelayanan kita diukur oleh uang dan harta benda. Amin. Karena Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.